Sobat pendengar semua, apa kabarnya hari ini? Saya percaya Anda semua dalam keadaan yang luar biasa. Hari ini saya mengucap syukur karena saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu mengenai Festival Puasa Allah yang ke-18 yang akan diadakan di Jakarta 3 hari lagi. Mari kita buka bersama-sama dalam Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya akan melompat kepada ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh ini, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan ia pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Sobat pendengar yang terkasih, dari firman Allah yang telah kita baca hari ini, ada beberapa hal yang menarik yang dapat kita tangkap. Di sana dikatakan tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Ketika orang-orang mengetahui bahwa Yesus ada di sebuah tempat, orang-orang banyak berbondong-bondong ke rumah tersebut. Tetapi uniknya di sini ada beberapa orang yang datang bukan karena kebutuhan mereka, namun mereka datang karena mereka membawa seorang yang lumpuh dan mereka menginginkan bahwa orang lumpuh tersebut berjumpa dengan Yesus dan mengalami kesembuhan. Di sini tidak ada yang tahu siapa nama 4 orang yang membantu si lumpuh tersebut untuk berjumpa dengan Yesus. Mungkin saja mereka adalah pengusaha, mungkin saja mereka adalah pegawai, mungkin saja mereka adalah mungkin anak muda yang masih sekolah. Di sini juga tidak dijelaskan siapa orang lumpuh tersebut. Apakah dia salah satu kerabat, sahabat, ataukah tetangga mereka? Bahkan sangat mungkin orang lumpuh tersebut bukan siapa-siapa mereka. Mungkin seorang pengemis di pinggir jalan. Namun siapapun itu, seharusnya mereka, yaitu orang-orang yang datang tersebut, ke-4 orang tersebut, tidak harus atau tidak semestinya peduli kepada orang lumpuh tersebut. Apalagi di tengah kesibukan pekerjaan mereka punya banyak excuse. Tidak seharusnya atau mereka tidak harus membawa orang lumpuh tersebut kepada Yesus. Namun yang luar biasa di sini, ketika mereka mendengar bahwa Yesus ada di suatu tempat, ternyata mereka begitu peduli kepada orang lumpuh tersebut. Mungkin saja orang lumpuh tersebut tidak dikenal oleh mereka, dan mereka mengusahakan untuk datang dan bertemu kepada Yesus. Yang luar biasa, mereka menggotong si lumpuh, mungkin dari tempat yang jauh, mereka mencari cara supaya si lumpuh dapat bertemu dengan Yesus. Bahkan ketika mereka melihat ada halangan di depan mereka, mereka memberanikan diri melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka naik ke atas atap, mereka membuka atap rumah, dan menurunkan tilam sampai si lumpuh tersebut bertemu dengan Yesus. Nah, sobat pendengar sekalian, ternyata kalau kita peduli kepada seseorang, ketika kita sayang kepada seseorang, kita akan mengusahakan yang terbaik untuk orang tersebut. Mari, di acara Festival Puasa Allah ke-18 ini, saya ingin mengajak sobat pendengar terkasih, mungkin ada di rumah saudara seseorang yang sakit, orang-orang yang Anda kasihi, mungkin orang-orang terdekat Anda. Saya percaya kalau orang-orang tersebut Tuhan letakkan atau Tuhan taruh di dekat Anda, mungkin Anda adalah jawaban dan saluran berkat bagi orang-orang yang sakit tersebut. Mungkin mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri, dan saya hari ini mengajak kepada semua sobat pendengar untuk bisa mengajak semua orang yang sakit dan membawanya kepada Festival Puasa Allah ke-18 ini. Sobat pendengar, hal yang kedua yang menarik adalah dari pembacaan firman Allah tadi adalah respon Yesus ketika melihat iman dan usaha mereka. Respon Yesus langsung berkata kepada orang lumpuh tersebut, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan orang itu disembuhkannya.
Yesus tidak menghakimi orang lumpuh tersebut. Sebaliknya justru Yesus menunjukkan penerimaan kepada orang lumpuh tersebut dan kemauannya untuk menyembuhkannya. Di sini terlihat bahwa hati Yesus kepada orang berdosa dan orang sakit begitu luar biasa. Yesus bukan hanya berkuasa menyembuhkan, tetapi Yesus mau. Bukan hanya berkuasa, tapi mau menyembuhkan orang yang membutuhkan. Dan hari ini mungkin ada di antara saudara yang berkecil hati, mungkin saudara menderita sakit penyakit, mungkin di benak saudara Anda bertanya-tanya, apakah Tuhan mau menjamah saya? Apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Saya terlampau berdosa dan tidak layak. Ada banyak kesalahan yang telah aku lakukan. Tapi hari ini izinkan saya berkata kepada saudara bahwa tidak ada orang yang terlalu kotor baginya. Tidak ada orang yang terlalu berdosa di hadapannya. Tidak ada lubang yang terlalu dalam baginya. Tidak ada dosa yang terlalu pekat sehingga kasihnya tidak sanggup memulihkan saudara. Sebab itu datanglah, dia tidak menolak saudara. Dan apabila ada sobat pendengar yang mendengar pesan ini pertanda bahwa Tuhan belum selesai dengan kehidupan saudara. Apapun kondisi Anda, Tuhan ingin memulihkan dan menyembuhkan saudara. Dan kabar baiknya bagi sobat pendengar yang ingin mengusahakan atau membawa orang-orang sakit, atau bukan hanya orang sakit, tapi orang-orang yang mungkin putus asa karena persoalan hidup, orang-orang yang mungkin jauh dari Tuhan, orang-orang yang terikat dengan berbagai-bagai hal yang buruk, orang-orang yang mungkin hari ini ada dalam kesulitan keuangan. Lihatlah bahwa Tuhan tidak pernah menghalangi iman. Dikatakan ketika Tuhan melihat iman mereka, maka mujizat terjadi. Di akhir perikop semua orang memuliakan Tuhan dan berkata, yang begini ini belum pernah kita lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bawalah orang-orang sakit ke festival kuasa Allah. Percayalah bahwa iman saudara itu dilihat oleh Tuhan. Iman yang besar itu sederhana. Iman yang besar itu simple. Hanya ditunjukkan dengan membawa orang-orang yang membutuhkan kepada Yesus. Jadi bagi saudara yang sakit, saya percaya kalau festival kuasa Allah ini diadakan di Jakarta, itu berarti bahwa kesembuhan dan pemulihan akan menjadi milik saudara. Jangan berhenti percaya. Saya tunggu kedatangan Anda di festival kuasa Allah. Tuhan Yesus memberkati. Namun sebelum kita lanjutkan saudara, saya ada di tempat ini bersama dengan saya, Ibu Maria. Ibu Maria adalah seorang ibu rumah tangga yang mentaati Tuhan. Bagaimana dia ingin menjadi seperti apa yang firman Tuhan katakan, yaitu keempat orang yang berusaha untuk membawa seseorang yang membutuhkan kepada Yesus. Mungkin saya berikan kesempatan, silakan Ibu Maria. Terima kasih Pastor Puji. Mendengar khotbah Pastor Puji beberapa minggu yang lalu dan menantang jemaatnya untuk mengajak banyak orang-orang di sekitar kita untuk dibawa ke FKA. Saya mulai berdoa dan mentaati itu. Ketika saya berdoa pada hari Minggu pagi, pada tanggal 3 November, seperti biasanya saya melakukan saat teduh di hari-hari biasanya dan membaca Alkitab. Setelah itu saya langsung berdoa. Ketika saya mulai memejamkan mata, saya melihat sesuatu yang saya belum pernah rasakan sebelumnya. Saya tiba-tiba diberi penglihatan oleh Tuhan. Saya melihat sebuah tangga di sebelah kiri saya dan saya melihat sebuah lorong. Saya tidak tahu tempat itu adalah apa, tetapi ketika saya berjalan melalui lorong itu, tiba-tiba penglihatan saya berubah menjadi saya melihat seorang bapak tua sekitar umur 50-60 tahun yang penuh dengan selang infus di seluruh tubuhnya. Saya tersentak kaget, saya berpikir apakah saya bermimpi, tetapi saya membuka mata saya dan kembali memejamkan mata saya, dan saya kembali melihat lorong tersebut, tangga di sebelah kiri saya, dan semua itu kembali seperti semula yang saya lihat. Tiba-tiba langsung ada suara di telinga saya yang sangat keras berkata, Rumah Sakit Atmajaya pukul 10. Saya langsung taat dan saya tutup mata, saya berdoa, Tuhan, saya tidak tahu apa itu, tetapi saya mau belajar untuk mentaati itu semua. Lalu saya cepat-cepat memberitahu suami saya yang saat itu juga selesai saat teduhnya. Saya berkata, ayo mari kita sekarang berangkat ke rumah sakit itu, dan saya harus menemui satu orang bapak-bapak di sana. Ketika itu suami saya hanya turut dan mengikuti ajakan saya, dan kami segera bersiap-siap dan menuju rumah sakit tersebut. Ketika kami menuju rumah sakit tersebut, kami tidak pernah sebelumnya ke rumah sakit tersebut. Saya segera mencari tangga
seperti yang ada di penglihatan saya, dan tangga itu dan seharusnya ada di sebelah kiri saya, dan setelah itu ada lorong. Waktu saya menjalani itu, saya melihat tangga seperti persis seperti di penglihatan saya, dan saya melihat lorong itu, saya melihat ada tulisan ICU. Dan seperti kami tahu, ruang ICU adalah ruang yang sangat terbatas untuk semua orang. Saya meminta izin kepada suster untuk masuk ke dalam ruangan itu untuk mencari bapak tersebut. Tetapi yang saya lihat adalah 3 orang pasien yang 3-tiganya adalah bukan bapak tersebut. Dan saya sempat khawatir, sepertinya ini bukan penglihatan dari Tuhan. Tetapi ketika saya menoleh ke sebelah kiri, ada satu ruangan khusus yang saya melihat sepertinya ada orang di dalam sana. Dan saya berkata kepada suster, "Suster, apakah di sana masih ada 1 orang pasien?" Dan suster tersebut berkata, "Iya, masih ada 1 orang pasien. Bolehkah saya masuk untuk melihatnya?" Suster itu dengan mudahnya mengizinkan saya untuk masuk ke dalam. Setelah saya masuk, saya melihat seorang bapak-bapak persis seperti di dalam penglihatan saya. Saya melihat bapak itu penuh dengan infus, dengan mata yang sayu. Ketika saya masuk, saya bilang, "Permisi bapak," dan bapak itu tersentak kaget dan berkata, "Siapa kamu?" Ketika saya masuk, saya permisi pak. Saya datang ke sini hanya untuk mendoakan Bapak. Ketika pagi ini saya membaca Alkitab, saya diingatkan dan mendapat penglihatan bahwa saya akan datang ke tempat ini untuk mendoakan Bapak. Ternyata Bapak tersebut berkomentar, "Oh, ternyata kamu ya yang dikirim oleh..." Dia menyebutkan salah satu nama Tuhan yang dia percayai. Tetapi saya bilang, "Tidak Bapak, saya tidak datang dengan atas nama Tuhan tersebut, tapi saya datang kemari karena saya diminta dan diberi penglihatan oleh Tuhan Yesus." Setelah itu saya mendoakan, menyanyikan sebuah lagu dengannya, dan menumpangkan tangan saya dengan takut-takut sebenarnya kepada di atas perut bapak tersebut, karena bapak tersebut sudah mengalami kritis yang cukup parah sehingga dari bahu ke ujung kakinya sudah kaku total. Ketika saya berdoa, saya hanya percaya, saya cuma modal percaya bahwa Tuhan datang dan mengirimkan saya untuk menyembuhkan bapak tersebut. Bapak tersebut sempat berkomentar, "Terima kasih untuk datang mendoakan saya akan bertemu dengan Anda di dunia yang lain." Tetapi saya berkata, "Tidak Bapak, saya datang kemari untuk mendoakan Bapak, karena Tuhan Yesus mempunyai rencana yang lain di dalam hidup Bapak. Bapak akan sembuh pada hari ini juga." Saya tidak tahu mengapa saya bisa punya iman yang begitu besar untuk meyakini Bapak tersebut, bahwa Bapak tersebut akan sembuh, padahal kondisinya sudah sangat kritis. Ketika saya berdoa dan meminta mohon kepada Tuhan untuk boleh menyembuhkan Bapak tersebut, tiba-tiba tangan Bapak itu yang kaku total bisa bergerak, dan Bapak itu berkata, "Ini suatu mukjizat." Dan dia memperkenalkan saya kepada istrinya saat itu, bahwa ibu ini adalah orang yang dikirimkan oleh Tuhan kepada saya, dan menyebut kembali untuk kedua kalinya dia berkata, "Ini adalah yang dikirim Tuhan Yesus." Saya merasa khotbah-khotbah Pastor Puji dan pastor-pastor sebelumnya, pra-FKH sangat mendukung apa yang telah saya alami saat ini. Saya merasa ketika kita membuka hati kita untuk memberikan diri kita dipakai sebagai alat untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa jiwa-jiwa dan membawa orang sakit, Tuhan akan mendengar. Sehingga seperti penglihatan atau kebetulan yang sama sekali kita tidak percaya atau tidak yakin bahwa itu datang dari Tuhan, itu pun akan datang dari Tuhan. Dan saya sangat bersyukur menjadi bagian dan boleh menjadi alat dalam perpanjangan tangan Tuhan, sehingga boleh menjangkau orang-orang di sekitar saya, even yang belum percaya dan juga berasal dari agama lain. Sebuah perjumpaan yang tak terlupakan. Festival Kuasa Allah atau FKA bukanlah healing crusade atau KKR kesembuhan ilahi. Meskipun tak dapat dipungkiri, banyak terjadi kesembuhan ketika FKA berlangsung. FKA adalah sebuah kebaktian di mana setiap pribadi mengalami sebuah perjumpaan yang tak terlupakan dengan Tuhan seumur hidupnya.
Sebuah perjumpaan yang diakui banyak orang telah mengubah kehidupan. Datang dan bergabung dengan kami Jumat dan Sabtu tanggal 15 dan 16 November 2013 jam 7 malam di JI Expo PRJ Kemayoran, Hall A dengan full AC. Menghadirkan Pastor Philip Mantova. Tersedia space khusus untuk orang sakit dan keluarga. Info lebih lanjut kunjungi www.fka.or.id atau call center di 021 6022 1340 atau 0812 3118 7777. Acara ini didukung oleh Paramount Land Gading Serpong, Adi Putro, Cipan Floor Coating, HP Financial, XO Suki, Chief of Style, dan Heartline Radio 100,6 FM. 100,6 Heartline FM, your family station. Ya, halo sobat mendengar, mungkin bagi semua yang baru gabung, kita hari ini akan ngomong-ngomong seputar Festival Kuasa Allah 18. Ya, jadi sekarang ini tentunya kita semua sadar kita itu hidup di era modern, di mana teknologi kita itu udah canggih gitu, dan segala hal itu rasanya bisa dilakukan secara teknologi, secara teknisi gitu. Nah, kalau misalnya dalam era yang segitu modernnya ini, apakah mukjizat itu masih diperlukan ya? Bagaimana kalau pendapatnya Bapak Andreas? Ya, kalau menurut saya masih perlu ya, karena bagaimanapun juga teknologi itu canggih atau maju, tetap ada penyakit yang sepertinya sulit untuk disembuhkan. Bahkan bukan hanya disembuhkan, mengenali penyakit itu sendiri, penyebabnya apa dan pengobatannya bagaimanapun, belum semua teknologi yang ada pada saat ini mampu untuk mendeteksi hal tersebut. Jadi tentunya percaya dan berharap kepada Tuhan itu betul-betul masih diperlukan. Dan hal yang kedua juga ada seringkali di dalam banyak hal, ada banyak orang yang mungkin tidak mempunyai biaya untuk mereka bisa pergi berobat ke dokter atau keluar negeri, sehingga di tengah-tengah kesulitan yang mereka sedang hadapi, mereka hanya bisa berharap kepada Tuhan. Jadi saya percaya sekali walaupun di era modern, di teknologi yang canggih ini, saya percaya mujizat masih diperlukan. Dan saya melihat ada banyak sekali kesaksian dan cerita dan kisah yang terjadi pada hari-hari ini gitu. Jadi saya juga melihat di tengah-tengah semua kemajuan teknologi ada banyak orang yang mengalami kesembuhan bukan dari pengobatan yang modern, tapi justru karena doa gitu. Ya, luar biasa sekali. Seperti tadi juga saya ada mendengar, dan sobat pendengar juga ada yang dengar gitu ya. Pastor Fuji ada ngomong biarlah kita ini menjadi saluran berkat, biar iman kita itu yang menyembuhkan orang lain gitu. Namun ya tentunya mungkin juga sobat pendengar sendiri gitu ada yang pengen ngajak temennya atau saudaranya yang sakit gitu, tapi dia berhalangan, nggak bisa hadir gitu. Nah, menurut Pastor Fuji apa kita aja yang hadir itu sudah cukup gitu atau gimana gitu? Apakah orang yang kita pengen dia datang itu bisa mengalami kesembuhan? Iya, saya ingin mengajak sobat pendengar semua untuk tetap mengusahakan untuk bisa hadir di sana. Memang kita bisa mendengar firman Tuhan melalui radio, melalui CD, atau media-media yang lain. Tetapi ada sesuatu yang berbeda ketika kita hadir di sana. Itu adalah mungkin suasana dan atmosfernya. Atmosfer Roh Kudus, atmosfer penyembahan, dan atmosfer yang membangkitkan iman, itu mungkin tidak bisa digantikan dengan media-media yang ada sekarang. Walaupun kita tahu bahwa media sekarang telah canggih. Tapi hadirat Tuhan ketika kita menyembah bersama-sama di dalam festival kuasa Allah, itulah yang menyebabkan hal itu menjadi begitu berbeda dan berharga. Firman Tuhan berkata, 1-2 orang berkumpul dalam namaku, Yesus berkata, aku hadir di sana. Bahkan ada satu ayat berkata, Tuhan bertahta di dalam pujian umatnya. Kehadiran seperti ini saya percaya bukan sekedar hadirat yang maha hadir, tetapi hadirat yang dimanifestasikan. Nah, uniknya di Festival Kuasa Allah itu sendiri, kita tidak sedang mempromosikan mujizat itu sendiri. Highlight-nya itu bukan mujizat itu sendiri, atau menerima mujizat itu sendiri. Tetapi highlight-nya dari Festival Kuasa Allah, yang saya percaya ini adalah misi dari Festival Kuasa Allah, adalah sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang tak terlupakan. Nah, saya kira saat inilah yang menjadi penting. Bukan mujizatnya, tetapi sebuah perjumpaan dengan Yesus, itulah yang menjadi pusat dan tujuan dari Festival Kuasa Allah. Dan saya percaya, jika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan hadirat Allah yang dimanifestasikan,
mujizat pasti terjadi. Iya, kalau misalnya Bapak Andreas sendiri, apa udah pernah gitu ngikutin festival Kuasa Allah gitu, dan gimana gitu pengalaman pribadinya tentang mengikuti ini? Ini nyambung sama yang dari Pastor Fuji. Yang pertama kali saya ikut tuh yang di Jakarta beberapa tahun yang lalu, dan saya rasa waktu itu memang hadirat Allah di dalam kuasa pujian penyembahan itu, di tengah-tengah pujian penyembahan itu sangat menginspirasi, mendorong, dan juga mampu mengembangkan iman kita untuk berharap penuh kepada Tuhan. Ada beberapa kali pengalaman saya ikut dengan Pastor Philip, ikut FKA di beberapa negara. Saya pernah ikut yang di Malaysia, saya juga pernah ikut yang di Myanmar. Tapi pengalaman yang paling saya selalu ingat itu di Myanmar. Waktu itu kebetulan saya berdiri atau ditempatkan di posisi dekat orang-orang sakit. Jadi pada itu ada satu orang pria yang saya nggak tahu kenapa, tapi waktu lagi pujian penyembahan dinaikkan, tiba-tiba dia kejang. Dan dari beberapa orang menyangka ini mungkin kena penyakit ayan atau kena penyakit yang lainnya. Tapi saya yakin ini pasti ada keterikatan dengan kuasa-kuasa gelap gitu. Dia kejang dan tangannya dingin. Waktu saya pegang juga tangannya dingin. Dan semua orang yang di situ mereka sudah terlatih untuk mendoakan gitu kan. Jadi mereka doa, mereka layani, karena setiap sektor itu sudah ada yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi mereka doakan, mereka layani. Itu sepanjang acara itu pemuda ini tetap aja kaku dan nggak bisa ngomong, mulutnya kaku, tangannya dingin dan kaku, betul-betul kaku. Waktu saya pegang tuh betul-betul dingin, seperti rasanya sih sudah udah mati gitu. Dan kemudian acaranya sudah hampir selesai dan tetap nggak bisa apa-apa. Dan beberapa orang sudah menyarankan untuk dibawa aja ke rumah sakit, dibawa pakai ambulans. Dan ketika sudah betul-betul hampir selesai, Pastor Philip keluar dari panggung dan lewat tempat itu. Waktu dia lihat, terus dia tanya, ini kenapa? Dan kemudian beberapa petugas mengatakan, Pastor sudah dari tadi didoain tapi nggak bisa. Dan saya lihat itu namanya iman yang sangat sederhana dari Pastor Philip. Dia pegang tangannya dan kemudian dia ngomong dalam nama Yesus, kau bangkit sekarang, lihat saya, lihat saya, kau bangkit. Padahal orangnya sudah teler gitu ya. Dan itu saya kaget sekali. Di depan mata saya itu betul-betul bangkit dan dari suruh jalan, dia jalan, dan dia jalan makin lama makin kenceng, jalan. The glory of our Lord, we praise you for forevermore.
dan memberkati. Dan tentunya di sini diceritakan bagaimana seseorang itu rindu untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Dan tentunya kita juga akan menaikkan pujian kita ketika FKA tiba. Dan kalau menurut Pastor Fuji, apa itu ya Festival Kuasa Allah? Mungkin bisa lebih dijelaskan ke sobat pendengar. Ya, baik. Saya akan sedikit menjelaskan mengapa dinamakan Festival Kuasa Allah. Mungkin ada sobat pendengar yang merasa tidak familiar dengan kata-kata ini. Kenapa kuasa Allah difestivalkan? Mungkin ini terdengar aneh, atau mungkin sedikit mengundang kontroversi. Namun, izinkan saya menjelaskan. Saudara, kata festival berasal dari kata pesta, atau dalam bahasa Inggris itu feast. Nah, seperti yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat yang kelima, inilah ayat di mana kata festival kuasa Allah ini dapat diambil, di mana filosofinya dikatakan dalam firman Allah, dikatakan seperti ini. Bahwa engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Engkau menyuguhi aku minuman lezat berlimpah-limpah. Ini termaktub dalam Mazmur 23 ayat 5 dalam terjemahan versi bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi dari ayat ini kita mengambil sebuah pewahyuan atau sebuah intisari bahwa pelayanan Festival Kuasa Allah ini adalah sebuah pesta rohani yang besar, di mana Allah sendiri menjadi tuan rumah dan kita semua yang hadir, Bapak Ibu Saudara, sobat pendengar yang hadir, kita menjadi tamu kehormatannya. Nah, di dalam Festival Kuasa Allah tersebut, Tuhan menyajikan sebuah hidangan atau makanan atau minuman yang terdiri dari ribuan kesaksian dari orang-orang yang diubahkan, dilepaskan dan disembuhkan oleh kuasa Allah. Jadi kira-kira itulah filosofi atau penjelasan mengenai mengapa dinamakan Festival Kuasa Allah. Iya, oke. Kalau untuk Festival Kuasa Allah nanti, kita akan dilayani oleh Pastor Philip Mantova. Dan kepada Bapak Andreas, apakah Anda mengenal seorang sosok pribadi, Ko Philip? Dan bagaimana menurut Bapak, sosok Ko Philip itu di hati atau di mata Bapak? Ya, saya kenal Pastor Philip Mantova sudah cukup lama. Dan yang saya kenal dari pribadi dia itu bahwa dia sangat mencintai anak-anak muda. Artinya dia betul-betul punya beban, punya passion terhadap anak-anak muda. Dan saya rasakan itu di dalam pelayanan dia yang menurut saya disertai Tuhan melalui KKR, ada Trip to Hell yang membawa pertobatan begitu banyak anak-anak muda. Dan itu saya pikir itu merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan pada saat ini, karena ada banyak anak-anak muda yang membutuhkan kesegaran atau pemulihan dalam hal yang rohani. Dan juga dalam acara Before 30 yang tiap minggu kita bisa saksikan di televisi, di Global TV atau di Live Channel. Tapi yang menarik sekali, di samping beban untuk anak-anak muda, Pastor Philip juga punya beban yang menurut saya sangat luar biasa dalam acara Festival Kuasa Allah. Yang saya lihat itu bagaimana kesungguhannya yang luar biasa. Jadi saya pikir nggak banyak orang yang punya panggilan seperti Pastor Philip gitu. Dan saya pergi ke beberapa tempat di seluruh dunia gitu, tempat-tempat yang kebetulan sebelum saya hadir Pastor Philip ada di sana, dan saya selalu mendengar cerita atau kisah yang sepertinya betul-betul yang memberi semangat kepada saya. Dan salah satu kisah yang menarik itu waktu saya ke Kanada, anak saya cerita. Jadi anak saya cerita bahwa dia cerita mengenai, dia bilang ada seorang pendeta yang luar biasa sekali nih. Pendeta tuh luar biasa, dia doa ke orang sakit sembuh, dan betul-betul pelayanannya tuh bagus, luar biasa sekali. Dan kemudian saya tanya siapa namanya, ini orangnya hebat sekali nih, orangnya pokoknya menarik sekali. Dan kemudian dia buka YouTube, dia bilang nanti saya tunjukin orangnya. Kemudian dia tunjukkan, nah ini nih orangnya ini nih katanya. Dan yang dilihat itu di YouTube itu tuh Pastor Philip khotbah di Taiwan. Jadi itu kan dia nggak khotbah pakai bahasa Indonesia. Ini tapi nggak tahu orang apa nih katanya. Nah, saya oh ini orang Indonesia. Saya bilang ini Pastor Philip Mantova dari Indonesia, dari Surabaya. Ini saya kenal kok ini. Memang kenapa mau dibilang udah pelayanannya luar biasa. Dan dari situ saya lihat memang ada banyak orang-orang yang putus asa, yang kehilangan arah hidupnya, dan mereka betul-betul dipulihkan dan mengalami terobosan baik dalam keuangan, dalam kehidupan, dan tentunya ini sudah
menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi mungkin bukan puluhan ribu, mungkin ratusan ribu orang yang diberkati. Oh, jadi kalau misalnya dalam festival puasa Allah ataupun itu tuh nggak cuman kesembuhan secara fisik atau misalnya penyakit-penyakit gitu yang sembuh, tapi juga mungkin secara kebatinan gitu, ataupun secara ada mungkin luka batin atau kekecewaan gitu bisa dipulihkan. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan lebih lagi, mungkin Pastor Fuji bisa ada pengalaman pribadi yang bisa diceritakan? Ya, saya mau menambahkan mengenai Festival Kuasa Allah. Jadi, yang saya mau tekankan di sini adalah Festival Kuasa Allah bukanlah sekedar sebuah KKR kesembuhan. Walaupun tidak dapat dipungkiri, banyak orang yang disembuhkan menerima mujizat ketika FKA atau Festival Kuasa Allah berlangsung. Festival Kuasa Allah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu adalah sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang tak terlupakan, di mana Tuhan sendiri dikatakan menjadi tuan rumah dan kita semua yang hadir itu menjadi tamu kehormatannya. Nah, disitulah terjadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, dalam perjumpaan dengan Tuhan inilah banyak orang-orang sakit disembuhkan. Dan sebetulnya bukan hanya orang sakit yang disembuhkan, tetapi orang-orang yang putus asa, mereka mengalami pemulihan. Mereka yang kering secara rohani, mereka mengalami pembaharuan. Mereka yang mengalami masalah-masalah, apakah itu masalah-masalah keuangan, mereka mengalami terobosan. Mereka juga tidak sedikit dari mereka yang terikat juga dibebaskan. Jadi Festival Kuasa Allah bukanlah sebuah KKR kesembuhan belaka atau sekedar KKR kesembuhan, namun ini adalah sebuah perayaan di mana setiap orang itu bisa berjumpa dengan penciptanya. Sebuah perjumpaan yang tak terlupakan. Festival Kuasa Allah atau FKA bukanlah healing crusade atau KKR kesembuhan ilahi. Meskipun tak dapat dipungkiri, banyak terjadi kesembuhan ketika FKA berlangsung. FKA adalah sebuah kebaktian di mana setiap pribadi mengalami sebuah perjumpaan yang tak terlupakan dengan Tuhan seumur hidupnya. Sebuah perjumpaan yang diakui banyak orang telah mengubah kehidupan. Datang dan bergabung dengan kami Jumat dan Sabtu tanggal 15 dan 16 November 2013 jam 7 malam. JI Expo PRJ Kemayoran, Full A dengan Full AC. Menghadirkan Pastor Philip Mantova, space khusus untuk orang sakit dan keluarga. Info lebih lanjut kunjungi www.fka.or.id atau call center di 021 6022 1340 atau 0812 3118 7777. Acara ini didukung oleh Paramount Land Gading Serpong, Adiputro, Cipan Floor Coating, HP Financial, XO Suki, Chiva Style, dan Heartline Radio 100,6 FM. Ya, masih dalam 100,6 Heartline FM. Dan kita mau informasikan kepada sobat pendengar semua yang dari tadi telah bersama dengan kami. Saya ingin menginformasikan bahwa Festival Kuasa Allah ini adalah festival yang sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis gitu. Jadi bagi kepada sobat-sobat pendengar gitu bisa mengajak teman-temannya. Dan juga kami mengingatkan sekali lagi, acara ini akan diadakan pada hari Jumat dan Sabtu ini, secara 2 hari berturut-turut, tanggal 15 dan 16 November jam 7 malam, di JI Expo, atau Jakarta International Expo yang bisa kita kenal dengan PRJ. Itu bisa kamu hubungin aja ya kalau misalnya ada saudara yang kesulitan ataupun ada kendala apa aja, kamu bisa menghubungi call center kami di 60221340 atau di 0812 3118 7777. Iya, dan kita kembali lagi. Dari tadi kita udah mendengar mengenai kesembuhan secara seorang pribadi gitu yang telah datang dalam FKA. Namun ada juga terdengar kalau kesembuhan itu ada yang terjadi langsung di tempat, tapi ada juga yang ada melalui beberapa proses baru dia akan mengalaminya gitu. Bagaimana mungkin Bapak Andreas bisa menjelaskan? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai kesembuhan ya, kita juga tidak bisa membuat satu standar atau satu patokan, karena ada saja yang dalam kenyataannya waktu didoakan langsung instan dan langsung sembuh. Tapi ada juga yang
waktu didoakan dia memerlukan waktu, jadi nggak langsung pada saat itu, tapi membutuhkan mungkin beberapa hari atau bisa beberapa minggu. Ada beberapa contoh di Alkitab juga yang menunjukkan mengenai hal tersebut. Ada orang yang sakit kusta dan datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, pergilah dan perlihatkan dirimu pada imam. Dan menarik sekali ketika mereka di tengah jalan, ditunjukkan di Alkitab dikatakan bahwa mereka mengalami kesembuhan total. Nah, ketika mereka berjalan dan di tengah jalan itu tentunya ada sebuah waktu, tidak langsung instan, tapi langsung dia mengalami kesembuhan. Dan ada juga banyak kesaksian dalam festival Kuasa Allah, kesembuhan terjadi beberapa hari setelah acara. Namun itu betul-betul mujizat karena sakit penyakit yang mereka alami itu sebelumnya sudah ditetapkan oleh dokter atau secara medis tidak bisa disembuhkan, tapi dia mengalami kesembuhan setelah mereka didoakan di festival Kuasa Allah. Ya, dan sobat pendengar, seperti yang tadi Bapak Andreas Mawi telah katakan, kita sebentar lagi akan mendengarkan sebuah kesaksian Ibu Ani yang dimana dia telah dipulihkan dan juga dia memberikan kesaksiannya kepada kita. Langsung aja. Ada di dalam hadirat Tuhan, merasa ada satu kekuatan dan kemudian bisa duduk dan kemudian bahkan minta turun. Saya merasakan saat ini janji Tuhan sudah ditepati. Dia akan memberikan kesembuhan kepada saya. Ibu sebenarnya nggak bisa duduk seperti ini? Nggak bisa. Sama sekali? Sama sekali. Iya. Ini pertama kali sesudah sekian lama ini, baru bisa duduk sekarang. Iya. Ibu, saya tidak mau melakukan perkara yang ceroboh. Tuhan telah menyembuhkanmu, namun engkau, tulang-tulangmu, otot-ototmu akan berangsur untuk kuat kembali karena sudah lama kau tidak pakai sama sekali, duduk pun tidak pernah. Tapi kau akan berangsur-angsur kuat, dagingmu akan bertambah sesudah ini, kau akan semakin berat, kau akan semakin berat. Pada mulanya saya merasakan sakit kerang di punggung yang sangat nyeri sekali, sampai-sampai untuk bergerak aja sakit. Itu berlangsung sampai sekitar 7 bulan mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya bulan Agustus 2004 saya mengalami kelumpuhan total. Waktu saya tahu anggota kemah saya ada yang dalam keadaan sakit, dan saya tahu sakit itu bukan sakit yang biasa. Setelah melalui pemeriksaan dokter dan sampai vonis, dia divonis TBC tulang. Dan saya tahu melalui gambar, melalui foto, saya tahu tulangnya sudah hancur. Semua tulang punggung saya sudah remuk dan hancur, dan juga tulang-tulang yang lainnya karena penyakit itu menjadi lembek seperti keju. Saat itu dokter menyarankan untuk operasi dengan biaya kurang lebih 100 juta. Aku sakit, lumpuh selesai, itu saya depannya. Soalnya itu apaan itu kan kalau di Surabaya harus operasi. Ya jadi sekitar 100 juta, nah depannya ada. Dalam kelumpuhan saya merasakan sangat-sangat putus asa dan sangat sedih sekali. Dan waktu FKM kedua diadakan 1 minggu sebelumnya, saya dengar, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya akan bawa teman saya ini dan saya percaya Tuhan pasti sembuhkan, karena saya punya iman seperti itu. Saya dibawa oleh ketua kemah saya bawa naik ambulan dengan dikawal beberapa perawat. Karena kalau didudukkan aja tidak mungkin, apalagi dibawa. Saya tahu secara medis itu akan membuat kefatalan yang lebih dalam lagi. Tapi saya punya iman yang sungguh bahwa Tuhan itu Allah yang mengadakan mujizat. Ya, sebelum dibawa ke FKA, sempat tetangga itu mencemooh ya, karena orang sakit TBC tulang kok malah dibawa pergi ke gereja, kan malah tambah cari penyakit katanya. Banyak orang yang datang mendukung, tapi banyak juga yang nggak mendukung, gitu ya, nggak mungkin bisa sembuh, nggak mungkin, dia bilang gitu. Saya mendapat omongan yang nggak enak dari banyak orang, tapi saya punya iman.
Demikian juga teman saya bilang kamu harus punya iman bahwa waktu kamu datang, kamu pasti sembuh. Dengan iman saya katakan pada mereka bahwa saya dengan susah payah datang ke FKA bukan untuk mencari penyakit, tapi untuk mencari kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat Bapak Philip berdoa, mendoakan semua orang-orang yang sakit, waktu itu saya berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Saya bilang, Engkau mengasihi kami punya iman Tuhan, kami percaya kepadamu. Saya merasakan seluruh tubuh saya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu merasa dialiri oleh aliran yang sangat sejuk dan menyejukkan. Dan ketika itu juga langsung saya bisa duduk. Dan akhirnya saya dibawa naik ke atas mimbar saat itu. Dan sekali lagi didoakan dengan Pak Philip bahwa suatu kamu akan sembuh, tapi tidak seketika, melainkan melalui proses secara perlahan-lahan. Tuhan akan menyembuhkan, menggantikan tulang-tulang yang remuk dan hancur, akan menggantikan dengan tulang yang baru. Dan saya imani itu, saya bersyukur pada Tuhan bahwa saat itu saya merasa sudah sembuh. Dan saat pagi harinya, saya sudah bisa duduk. Waktu setelah pulang dari FKA itu paginya itu saya melihat sendiri ya. Paginya itu saya biasanya memandikan kakak saya itu dengan wasrak basah gitu ya. Dan saya melihat sendiri biasanya tulang-tulang yang di bawah leher ini seperti masuk ke dalam gitu. Tapi setelah itu saya melihat loh kok tumbuh gitu loh. Terus saya bilang sama kakak saya loh, ini tulangnya kok tumbuh gitu. Sampai kurang lebih 6 bulan kembali iman saya diguncang ya dengan adanya tumbuh 3 benjolan di leher, di bahu, dan di punggung semua sebelah kanan. Saya ingat itu waktu itu bulan Paskah ya, waktu Paskah benjolan itu tiba-tiba itu pecah gitu loh. Dan pecah itu saya juga ngeri ya waktu lihat ya, karena yang pertama itu keluar seperti nanah ya, kayak susu kental gitu loh. Terus setelah itu keluar lagi kayak cairan putih bening kayak air mineral gitu. Terus yang ketiga itu, yang terakhir itu seperti remuk-remukan tulang gitu. Dan saat itu saya meresponi bahwa kesembuhan sudah terjadi pada saya. Saya sangat bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah menepati janjinya. Seiring dengan luka-luka itu mulai menutup sedikit demi sedikit, kaki, badan saya sudah mulai bisa digerak-gerakkan. Dan dari situ adik saya yang sudah merawat saya menyarankan agar saya mulai giat lagi untuk belajar duduk. Terus akhirnya setelah itu saya belajar berjalan dengan walker selama 1 bulan. Akhirnya tepat pada bulan September saya sudah bisa lepas dari walker, sudah bisa berjalan sendiri, dan saya diizinkan Tuhan untuk mengajar sekolah minggu. Saya sangat bersyukur dan saya bersaksi hanya Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang hanya dapat menyembuhkan saya. Tak ada seorang dokter pun yang dapat menyembuhkan saya dan menggantikan tulang-tulang yang baru. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang telah menyembuhkan saya dan memberikan mujizatnya yang terbesar. Lalu dengan proses, tapi saya percaya semua akan membawa kebaikan bagi saya. Dan kalau saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara melihat ada teman atau saudara yang mengalami sakit penyakit, mungkin luka batin, mungkin mereka dalam keadaan tertekan, mari bawa. Ada festival kuasa Allah yang ke-6, di mana Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Kalau saudara punya iman, pasti akan terjadi kesembuhan secara luar biasa. Jamahan Tuhan akan pasti ada, saya percaya. Ya, kembali lagi, dan bisa langsung aja ya. Kepada Ko Fuji mungkin ada prosedur khusus bagi setiap orang sakit yang datang. Ya, saya mungkin akan memberikan encourage bagi Anda yang mungkin yang sakit, Anda yang menderita, dan mungkin penyakit Anda adalah penyakit yang tergolong cukup berat. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberikan sebuah dorongan bagi Anda. Datanglah langsung. Mungkin saya tahu bahwa keadaan Anda terbatas, keadaan emosi Anda mungkin lelah, capek karena sakit penyakit dan penderitaan yang Anda alami, persoalan-persoalan yang menekan Anda. Tapi saya mau katakan bahwa saudara jangan menyerah, datang saja. Mungkin Anda juga tidak familiar dengan tempatnya, tidak nyaman dengan situasi yang ada di sana, tidak kenal dengan siapa-siapa.
tidak kenal siapa pembicaranya atau bagaimana, Anda tidak perlu melihat semuanya itu. Kami percaya dengan kehadiran Anda di Festival Kuasa Allah, itu sudah cukup menunjukkan bahwa Anda ingin disembuhkan. Biarlah iman kami, iman panitia, dan iman para pelayan Tuhan yang bekerja menggerakkan dan berdoa supaya tangan Tuhan turun untuk menyembuhkan Anda. Saya percaya acara ini akan menjadi acara yang luar biasa bagi Anda. Bahkan sebelum acara ini dilangsungkan, ribuan orang telah digerakkan untuk mengambil doa dan puasa serentak. Kebaktian-kebaktian doa dan doa semalaman dilakukan serentak di berbagai kota, agar Anda yang hadir dapat mengalami Tuhan. Acara ini memang dikondisikan agar setiap orang yang hadir, Anda semua dapat menerima kebutuhan Anda. Yang putus asa dikuatkan, yang terikat mengalami pembebasan, yang sakit disembuhkan. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang berharga ini untuk Anda dapat mengalami perjumpaan yang tidak akan Anda lupakan seumur hidup. Langsung saja hadir di JI Expo Kemayoran Hall A, atau yang dulu sering disebut dengan PFC Kemayoran. Saya ulangi, di JI Expo Kemayoran Hall A pada tanggal 15 dan 16 November, hari Jumat dan Sabtu ini. Dan saya percaya Anda akan mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan. Iya, dan acara ini didukung oleh Della Pina, Marco Della Pina, Paramount Land Gading Serpong, AR Sanitary Sutindo Group, UBS Pusat Emas Model Baru, Untung Bersama Sejahtera, CV Agar Utama, dan Radio Heartline 100,6 FM. Ya, dan sampai jumpa di Festival Kuasa Allah 18. Sampai jumpa di hadiratnya, dan Tuhan Yesus memberkati. One